Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Partai ini memang tipikalnya keras. Jadi dia katakan, keras itu bang, dia bilang ya. Karena orang Palembang itu, dia bilang. Itu orangnya keras-keras itu. Ya pasti dihajar lah si Kasman ya. Terus ada di cerita-cerita juga yang lain. Tetapi saya rasa nggak usah lah kita ngomong semua di sosial ini. Karena ngeri-ngeri juga ya. Nanti saya pula yang kena. Mending kita nggak usah terlalu banyak membahas rahasia-rahasia dapur orang. Ya, saya dari awal udah bilang, pasti akan ada orang-orang yang girohnya itu terpanggil ya, yang girohnya terpanggil, dan saya rasa selain di lapas, ya lapas ini kan masih sedikit jumlah orangnya. Kalau sudah masuk ke dalam bui, ya, ke dalam sel atau ke dalam apa? LP, ya kalau udah masuk LP, saya rasa nanti lebih ngeri lagi, ya bakal menunggu lah, orang akan antri menunggu untuk menghajar si Kasman ini. Kalau nanti sudah vonis ya, kalau sudah vonis itu siap-siaplah si Kasman. Mending dari sekarang latihan tahan badan dulu ya.
saran saya bagi Kasman dari sekarang latihan dulu tuh, kuatkan perut, kuatkan badan gitu kan. Jadi terbiasa dengan pukulan. Karena itu nanti akan jadi makanan kamu sehari-hari. Ya, saya pastikan itu jadi makanan kamu sehari-hari. Jadi Bang Julius, semalam saya tak nonton gitu. Tinggal dibuka aja ya, channel saya dibuka, tinggal lihat yang saya post tadi malam gitu kan, 14 jam yang lalu atau berapa jam yang lalu gitu. Tinggal cari seperti itu aja kok. Ya, dan saya kasih gambarnya langsung si Kasman dengan Irjen Napoleon ya, jadi gampang dicari kok kalau konten saya sebelumnya. Jadi biasakan juga gitu nonton konten kemarin. Saya sedih juga. Entah kenapa channel saya ini channel satu-satunya yang setelah live nggak ada lagi yang nonton. Ya, agak berbeda dengan Goldian. Goldian habis live banyak yang nonton. Kalau saya terbalik, habis live nggak ada yang nonton. Entah kenapa ini ya, penontonnya beda atau algoritmanya yang kacau balau. Oke, jadi untuk Kasman ya siap-siap aja gitu. Kamu makin lapor, makin tidak baik sama kamu sebenarnya. Ini bukannya saya komplain kamu lapor ya, bukannya saya komplain kamu lapor terhadap apa yang menimpa kamu, tapi memang begitu kondisinya gitu ya. Kamu makin teriak-teriak ya makin sakit nanti yang kamu terima. Mending kamu tahan aja gitu. Belajarlah untuk tahan, ya beradaptasi dengan lingkungan kamu karena itu jadi tempat tinggal kamu nanti untuk waktu yang cukup lama ya. Kalau vonisnya 5 tahun atau 6 tahun ya siap-siap di dalam 3 tahun gitu. Jadi ya bagi Kasman belajarlah tahan badan ya. Saya bilang belajarlah untuk tahan badan. Apalagi mungkin ya perlu belajar kungfu ya, pernapasan juga. Jadi memang itu nggak bisa dihindari lagi ya, udah nggak bisa dihindari. Oke, di sini kita akan membahas satu tema yaitu tentang Paul Jang ya. Kita balik kepada janji saya tadi ya, kalau si Paul Jang ini yang saya ngeri-ngeri sedap memang. Ya, saya dari awal udah katakan ini di akar rumput akan ribut, pasti akan ribut. Dimana Paul Jang itu terus ya, dia terus mengumandangkan kebencian dengan harapan pihak Muslim ya, yang sumbu pendek itu akan emosi, akan ngamuk karena dia tahu dia mendapatkan kekebalan hukum di luar. Ya, dia tahu dia kebal gitu. Cuman yang jadi masalah adalah yang saya lucu, yang jadi narasumbernya itu nggak dicekol. Harusnya yang jadi narasumber di tempat dia itu sudah harus ditangkap. Sudah harus ditangkap ya, karena mereka ini provokator juga. Jadi kalau si Paul Jang yang nggak bisa diapa-apain, saya minta tolong ya kepolisian segera mengurus orang-orang yang menjadi narasumber di tempat dia. Itu yang jadi masalah ya. Terus saya sedikit share ya. Saya sedikit share dengan berita yang hari ini viral tadi siang. Ya, tadi siang viral. Yaitu pertama kita dikejutkan oleh penembakan Ustadz ya. Seorang Ustadz di Tangerang, Ustadz Alex ditembak. Bayangkan gitu, siang bolong ditembak. Sangat jarang kasus pembunuhan dengan cara tembak terang-terangan ya. Apalagi ini tembaknya langsung di jalan. Ya, di tempat umum. Ini sangat jarang gitu. Biasa pembunuhan itu kayak culik terus udah jadi mayat aja, nggak ada sistem ditembak. Ini agak aneh ya, sangat ini. Iya, ini internet saya parah sekali loh. Aduh, stres juga ini kadang-kadang kalau kayak gini. Ya mungkin sambil nunggu ya, karena ini memang nggak bisa dibuka. Kita pindah ke sini aja ya. Jadi satu lagi berita yang menghebohkan kita adalah rumah seorang pendeta di Makassar dilempar bom Molotov. Satu pelaku dibeku, ya. Dan ini pelakunya ternyata dia punya full timer atau pekerjanya lah, pekerja di gereja, dan sudah pasti pekerja di gereja itu adalah seorang Kristen. Jadi ini orang Kristen juga ya. Ini kalau sempat dia seorang Muslim, ini pasti akan digiring oleh oten-oten, pasti akan digiring. Ya, di sini saya bukan nyoroti pelakunya, saya nggak tahu apakah ini murni keinginan dia untuk melempar bom atau memang ada pancingan. Ya, ada orang yang menjanjikan sesuatu untuk dia melakukan hal itu supaya kesan beritanya adalah rumah pendeta dilempar bom. Ya, nanti yang menjadi pelakunya adalah Muslim. Apalagi kalau Risuli Lubis ya. Kalau Risuli Lubis baca berita seperti ini dan pelakunya nggak ketangkap, dia pasti akan bilang, wah ini pelakunya seorang Muslim. Ya, kalau sampai terjadi. Dan ini, aduh udahlah, saya nggak ada signal nih sama sekali. Halo, mungkin kira-kira jelas nggak suara saya? Mungkin Bang Pandatua, kira-kira suara saya jelas nggak nih? Ini teman-teman bisa bilang nggak? Apa namanya di gua nggak jelas ini, tapi kalau di aplikasi YouTube jelas. Apa ya namanya? Kacau sinyalnya satu Indonesia kayaknya ini.
Di StreamYard-nya nggak Oke, jelas suara kalau saya gua. mantul ya. Tapi Oke, artinya suara saya kalau nggak di ada YouTube masalah, jelas. cuman Boleh kita cek. signalnya ini yang nggak beres ya artinya. Aduh, karena signalnya masih nggak beres, mungkin saya kasih kesempatan buat teman-teman dulu ya. Tadi saya share screen nampak nggak? Yang saya share screen nampaknya nggak terbuka ya, karena ini having trouble terus saya. Oke, mungkin dari Bang Panatua ya, Assalamualaikum, dan juga Bang Nandar. Mungkin silakan salah satu dulu ngomong sambil saya beresin signal saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini emang sinyal satu Indonesia, kayaknya satu negara ini. Karena ya di tempat sini pun sinyal hancur gitu. Aduh, padahal pengen bahas OPM loh nih malam. Ya, pertama mengenai si Zhang Makar ini memang udah nggak bisa di ini lagi ya, udah nggak bisa udah nggak bisa ditutupi lagi gitu. Dia udah badut yang tertangkap basah. Sekarang yang mesti kita lakukan, Ivan Villa, jangan Zhang ya, nggak Iya, usah Zhang. nampaknya nih Telkomsel ya, Telkomsel mengalami gangguan ya, IndiHome dan juga Telkomsel. Karena HP saya sementara selama saya ini ya menjaga bokap saya di apartemen, saya di sini nggak ada WiFi, jadi saya pakai tethering dari HP ya, tethering pakai HP. Dan ini lagi lemot banget. Saya tadi udah share, tapi nggak bisa ya. Kita coba lagi. Ya, jadi Sama sekali nggak terbuka. Oke, saya reload dulu. Ya, jadi gini, mengenai si Zhang Makar ini, nggak perlu Zhang yang dicari Ivan Villa. Ini udah muncul orang-orang yang pro dengan Zhang dan satu pemikiran dengan Zhang mengenai Indonesia ini. Kenapa? Nyerang Islam udah nggak bisa mereka ini, coba. Data-data mental mulu oleh Kandayonat, oleh Penatua, oleh logikanya Aki Julius gitu, oleh Pendeta Abednego, oleh Mujahidah Rifa Mau TV. Mereka mau apa lagi kalau misalnya mau nyerang Islam secara langsung? Sehingga mencari celah yang lain yang bisa mereka serang dan itu titik vital. Untuk mereka itu rasa titik vital. Apa yang diserang? Negaranya. Itu yang Tritungs mau gitu. Tritungs penghujat terutama. Si Zhang ini ya, badut Zhang itu. Nah, pemikiran Zhang ini diamini oleh para penyembah-penyembahnya. Di live komennya udah kelihatan loh. Kita bisa bandingin nih sama yang Rudy live, Zhang live. Rudy itu dikit sekali, paling berapa ya? 25 enggak, 15% dari live komennya Zhang. Sehingga yang mesti kita lakukan ya kita stay tune aja Ivan Villa. Al-Hajj ayat 39 ini standby. Al-Hajj ayat 39 gitu. Tunggu kita dizolimi, benar-benar nyata kezoliman yang mereka lakukan, baru kita tinggal tunggu Umaro dan ulama kita. Ya Umaro, bagaimana? Umat udah siap nih. Ya ulama, bagaimana? Umat udah siap nih. Gitu. Kita santai-santai aja. Atau belum ada fisik, material, dan juga properti dan juga keluarga yang terkena oleh persekusi mayoritas rasa minoritas ini. Si Tritungs penghujat ini, Ivan Villa. Santai. Kemudian kita saling update. Kalau misalnya memang sudah jadi, maka kita akan bawa serius. Jadi Ivan Villa saling update nih, ukhuwah kita perketat lagi, gitu. Karena ya lumayan ya, 3.000 itu lumayan loh. 3.000 itu kalau kita sebar di titik-titik Indonesia, waduh, bisa lumayan bikin repot. Dan yang menarik begini juga Ivan Villa, udah ketar-ketir para saudara-saudara kita kekristenan yang tinggal di populasi Muslim gitu, udah ketar-ketir mereka. Tapi di sini kami Mujahidin argumentasi aku mewakili ya, dan terutama Ivan Villa yang di live komen, kita mesti menjaga mereka yang pro NKRI dan taraf toleransinya tinggi terhadap kita gitu. Kita perangi yang harbi-harbi saja. Dan untuk rekan-rekan kekristenan yang memang santun, contoh Bro Wahyu Ilahi, Sabuk LKTL, dan seluruh yang ada di dalam dunia dialog terutama, tenang, jangan takut, karena Muslim tahu mana yang penghujat, mana yang makar, mana yang toleransi dan bersahabat. Kami tahu membedakannya. 12 abad, 1400 tahun bahkan, kami sudah mengelola dunia ini sebagai khalifah dan keamanannya teruji gitu. Contoh paling nyata, lihat Indonesia. Berapa puluh tahun berdiri NKRI, persekusi yang terjadi, yang banyak korban siapa? Muslim. Kalian yang minta sangat-sangat dilindungi oleh Umaro kami.
gitu loh. Kalau misalnya ada terjadi perang ras atau agama yang banyak bergelimpangan jatuh nyawanya itu muslim. Apa kami dendam? Tidak, kami tidak dendam. Karena semua kembali, hidup dan mati kami adalah untuk Allah Ta'ala, bukan untuk rusuh-rusuh, ngerusuhin negara, apalagi umaro kami sendiri. Itu muslim, saudara-saudara kekristenanku. Dan untuk kalian yang berdiri di samping kami untuk kedaulatan NKRI, mari kita siap-siap menyambut saudara kalian, para penghujat dan juga pro makar, contoh si Badut Sofiatul, Zang dan Kurawa-Kurawanya Zang di live komen mereka. Mari kita bersiap-siap untuk menahan serangan-serangan mereka, baik berupa verbal ataupun fisik. Itu ikhwan fillah sekalian. Oke. Abang Zihad. Halo, Assalamualaikum Abang Zihad. Ya, tafadhol, diambil lagi. Waalaikumsalam, senior. Aduh, saya rindu Oh iya, banget satu lagi untuk Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte. Barakallahu fiik. Terima kasih sudah mewakili kami untuk melampiaskan barang sepukul dua pukul terhadap penghujat Kosman si Badut ini. Dia pantas merasakan itu dan dia tiap hari harus dikasih porsinya itu. Harus dikasih porsinya itu. Karena ya emang udah layak gitu. Apa yang dia tabur itu yang dia tuai. Nah, penuaiannya udah dimulai sekarang. Toh teritung-teritung juga kok yang menumbalkan dia. Maka kita tinggal memprosesnya saja. Begitu. Lanjut, Tafadol. Oke, mungkin saya buka ulang ya. Ini kacau balau sekali dari tadi ya. Karena signalnya parah sekali. Terpaksa saya end dulu. Nanti baru saya buka lagi bentar lagi ya. Ini entah kenapa. Saya bingung juga. Tapi udahlah, nggak apa-apa lah. Kita lanjut aja lah kalau gitu. Udah tanggung juga ya. Saya malas edit sebenarnya. Oke, dari tadi selama saya hilang, Bang Seler ambil alih ya. Iya, bagus itu tadi yang selama Bang Seler bagus. Oke. Nanti saya lanjutin aja. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ya. Teman-teman mungkin tahu tadi barusan terjadi penembakan terhadap seorang ustadz ya di Tangerang ya, yang bernama Pak Arman atau Alex ya, saat habis maghrib. Bayangkan habis maghrib tiba-tiba ditembak di depan rumahnya sendiri. Ini sangat jarang ya, pembunuhan dengan cara tembak. Biasanya orang diculik ya baru dibunuh. Tapi tembak gitu, habis tembak lari itu pembunuh bayaran gitu kan. Seperti cara pembunuh bayaran, dan ini ngeri loh. Ya, saya juga udah ingatkan ya, tadi siang saya udah sempat ingatkan kepada teman-teman, tadi pagi juga saya ingatkan. Ya, di sini saya ingatkan kalau sampai terjadi sesuatu dengan ustadz ataupun ya masjid atau apapun yang berhubungan dengan Islam, jangan langsung menuduh oten pelakunya. Ya, barusan saya bilang ya, teman-teman bisa cek video tadi pagi, saya barusan bilang hal seperti itu dan benaran terjadi ya, benaran terjadi karena saya udah melihat arahnya bakal seperti itu. Ya, arahnya bakal seperti itu. Ini akan ada cobaan-cobaan untuk pihak muslim ya, untuk bisa menahan diri. Ya, ini kesempatan kita untuk menahan diri. Kita jangan nuduh pelakunya oten, karena nanti hal serupa juga akan terjadi sama mereka. Akan ada gereja atau pemuka agama Kristen yang diserang. Ya, pasti akan ada gereja dan pemuka agama Kristen yang diserang sehingga membuat orang Kristen ini menuduh muslim. Ya, mereka akan dipancing untuk menuduh muslim dan muslim yang marah karena dituduh akan menyerang mereka. Itulah skenario yang sedang dipersiapkan oleh orang-orang yang ingin memecah belah Indonesia. Ya, yang mungkin juga memerintah Paul Jang. Jadi dalam hal ini saya nggak bilang ini kerjaan Paul Jang, tapi ini orang yang ada di belakang Paul Jang. Jadi hati-hati buat teman-teman ya, jangan langsung menuduh oh ini pelakunya oten. Ya, kalaupun pelakunya nanti KTP-nya Muslim atau Kristen, biarlah polisi yang mengurusnya. Terlepas dari dia itu KTP-nya siapa ya, karena kan ini yang melakukannya ini ya, pelaku sebenarnya kan juga nggak mungkin turun tangan sendiri, tetapi dia menyuruh, ya pasti menyuruh ante-antenya. Jadi hati-hati ini ya, hati-hati buat teman-teman, jangan terpancing untuk main hakim sendiri atau menyerang duluan. Ini udah saya bilang dari kemarin ya, dan hari ini juga saya ulangi tadi pagi, saya tegaskan apapun yang terjadi pada kita, jangan menuduh pelakunya adalah Kristen. Karena itu yang diinginkan ya, itu yang diinginkan oleh pihak yang ingin memecah belah Indonesia. Ya, hati-hati. Oke, mungkin dari saya itu dulu untuk pembukaan. Mungkin dari Bang Nandar, silakan ada yang mau disampaikan. Sebelumnya Assalamualaikum juga untuk Bang Jihad dan Bang Alwan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan salam juga buat Ustadz Alwan, Bang Jihad, Bang Triyun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda ya, wa atbi'i syai'atal hasanata tamhuha.
iringilah kejahatan itu, iringilah keburukan itu, iringilah dosa itu dengan perbuatan baik, dengan perbuatan yang hasanah. Maka perbuatan yang hasanah itu akan menghapuskan perbuatan yang jahat. Nah, saya cukup mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Jenderal ya, Bintang 2, Irjen kalau bahasa asing ini kadang susah sih nyebutnya. Irjen Bano Napoleon Bonaparte. Oh ya, mohon maaf ya, saya agak susah kalau ada bahasa-bahasa asing atau nama-nama asing itu. Napoleon Bonaparte. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau, hapuskan dosa-dosanya, dan kasusnya mendapatkan keadilan. Mudah-mudahan giroh dari hati beliau. Saya sangat terharu ketika melihat surat yang beredar, entah itu benar atau masih di dalam proses klarifikasi atau tabayun ya. Saya dikirimi beberapa teman WhatsApp, ini benar apa tidak? Loh saya ini kan bukan siapa-siapa, nanya ke saya gitu. Ada di situ disebutkan satu kalimat yang sangat indah ya. Apa? Kalau engkau hina aku, kalau engkau caci aku, misalnya ini secara bahasa saya ya. Kalau engkau hina aku, kalau engkau memfitnah aku, membenci aku, mencaci maki aku, enggak masalah. Ya, seperti halnya dilakukan oleh otan-otan kepada saya, enggak masalah. Tetapi ketika Allah engkau hinakan, ketika Rasulullah SAW engkau hinakan, ketika Al-Quran engkau hinakan, maka ini apa kata Jenderal itu? Maka aku akan siap bertindak untuk itu. Nah, inilah giroh, inilah hati seorang muslim. Irjen Napoleon Bonaparte ini lebih mulia saya pandang daripada Miftah Kul yang kemudian memiliki pikiran yang melenceng atau kemunafikan yang jelas ya. Orang yang menghina malah didukung dan lain sebagainya. Jadi sangat mengapresiasi, bukan berarti saya membenarkan tindakan tersebut ya. Akan tetapi ini sebuah apresiasi sebagai seorang yang memiliki giroh dan kecintaan gitu. Ketika sang penghujat mendapatkan bogem mentah itu saya doakan, saya dukung itu ya. Tetapi tetap meskipun seperti itu, proses hukum kita tetap serahkan kepada pihak yang berwajib. Kalaupun yang memukul atau yang menganiaya Kosman Kostea Cornelius ini terbukti bersalah, maka kita proses hukumnya kita serahkan kepada yang bersangkutan. Tapi hati kami mewakili ya apa yang disampaikan oleh Irjen atau Jenderal Bintang 2 Napoleon Bonaparte. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan beliau dan mengangkat beliau kepada derajat yang tinggi atas giroh Islam yang kemudian membuat beliau menghajar, membogem mentah dengan tangan yang besar kepada si kucluk begitu. Demikian, terima kasih. Pak Julius, silakan disambung ke yang lainnya. Wow, ngeri ya Bang Nandar nih. Bang Nandar pun saya rasa termasuk orang yang ngantri ya, pingin membogem si Kasman ini ya. Dan ya, saya udah bilang dari awal, buat Kasman ya mungkin latihan yang banyak karena ini baru di lapas ya, kamu belum dipindahkan lagi gitu lah. Begitu udah vonis, kamu dipindahkan, maka akan lebih banyak orang yang ngantri saya rasa ya. Menurut pandangan saya bakal banyak orang yang ngantri ya untuk untuk menghajar kamu gitu. Jadi mending latihan tahan badan, latihan pernapasan dulu, menguatkan badan semua. Oke, saya lanjut kembali ke Paul Jang ya, karena saya lihat ini ada skenario besar yang coba dia lakukan dan bosnya lakukan ya. Di sini saya katakan dia pun bukan bos, dia ini hanyalah ante-ante ya, tapi ada orang yang di belakangnya, ada organisasi yang di belakangnya. Ini yang kita harus perhatikan ya. Dan ini udah saya ucapkan tadi pagi ya, bahwa kalaupun ada terjadi sesuatu kepada kepada pemuka agama Islam atau apapun yang berhubungan dengan Islam dan juga ya dengan kepada masjid, jangan langsung menuduh oten. Kalaupun nanti pelakunya memang terbukti pelakunya itu orang Kristen misalnya, nanti ketangkap pelakunya ini KTP-nya Kristen, jangan teman-teman jadi baper mengatakan oh ini Kristen gitu kan, kurang ajar orang Kristen harus kita balas gitu. No ya, biarlah polisi yang mengusut kasusnya, jangan kalian lampiaskan gitu, jangan kalian lampiaskan kepada agamanya. Ini ada oknum yang bermain ya, ini ada organisasi yang bermain, bukan
bukan agamanya. Jadi hati-hati buat teman-teman. Kalau kalian nanti yang duluan main hakim, maka ini akan jadi kasus besar. Jadi kasus kecil ini tolong ditutup langsung ya. Masalah kecil tuh kalau bisa di stop, jangan dibiarkan membesar. Jangan dibiarkan membesar. Jadi kalaupun nanti ketahuan pelakunya adalah seorang Kristen, jangan kalian anggap, oh ini Kristen yang melakukan. Tapi biarkan pelaku itu ditangkap, diproses, dicari tahu penyebabnya siapa, apakah ada dalang di belakang. Walaupun saya percaya nggak akan bicara, pasti nggak akan bicara. Tetapi ya udah gitu. Yang penting kita jangan jadi orang yang main hakim sendiri. Itu yang paling penting. Ya, jadi ingat teman-teman, dan ini udah saya ingatkan berkali-kali dari kemarin. Tadi pagi saya ingatkan juga di HMC, di kisah HMC juga tadi siang saya ingatkan lagi. Karena saya udah meramal ini pasti terjadi. Oke, dan juga shalom untuk Bang Chandra Ginting di backstage ya. Ini nggak bisa naik karena cuma bisa untuk 6 orang ya. Ini yang bukan VIP lagi. Terus assalamualaikum buat Bang Farhan. Oke, saya kasih untuk Bang Jihad untuk kira-kira nih Paul Jang nih ya, skenario besar apa yang akan terjadi berikutnya. Silakan Bang Jihad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Pila semua dan para senior, ada Bang Slayer, ada Bang Yonatan, Ustadz Alwan sama Bang Mandar, serta Bang Farhan. Selamat malam juga. Assalamualaikum. Jadi menyikapi ini semua memang kita cukup khawatir dan miris sebenarnya. Saya menduga bahwa ini Paul Jang ini tidak sesederhana apa yang kita kira. Saya menganggap bahwa persoalan-persoalan ini kita tidak bisa lepaskan dari persoalan-persoalan yang lebih global. Karena pemahaman kita bahwa bagaimanapun juga bangsa Indonesia itu memiliki aset kekayaan yang sangat luar biasa. Kekayaan ini yang merupakan kebutuhan dunia yang sangat urgensial sekali. Jadi semua pihak, kekuasaan-kekuasaan asing itu menghendaki kita itu terbelah-belah. Itu sebenarnya target akhir dari sebuah penciptaan dari Paul Jang. Paul Jang hanya pion menurut saya ya. Paul Jang hanya pion saja, bahwa memang penghancuran negara, target akhirnya itu bukan dalam sebuah pola pembelaan untuk Kristen, bukan. Kawan-kawan Kristen harus dipahami. Ini bukan sedang membela orang Kristen. Ini sedang mencoba untuk membelah bagaimana bangsa ini menjadi belah dan menjadikan satu hidangan di meja makan para kapitalis biadab terhadap bangsa ini. Dan kita sebagai anak bangsa wajib menahan diri bahwa skenario yang kita dalami sekarang itu adalah skenario yang besar geopolitik internasional. Saya pikir ini lebih banyak memainkan itu. Maka Indonesia teruji dari kemampuan menahan diri para ulama dengan adanya dua kubu, yaitu misalkan dari NU dan dari Muhammadiyah. Itu adalah dua sayap yang menjadikan suatu penguatan dari pemisahan antara NKRI ini menjadi sebuah penguatan luar biasa. Jangan Anda sebagai orang minoritas menganggap yang ada di Paul Jang, yang komen-komen di Paul Jang, menganggap bahwa Anda kuat. Tidak. Kami bukan tidak mampu, kami mampu tapi kami diam karena kami menahan diri dengan proses-proses untuk mempertahankan NKRI. Bagaimanapun Pancasila yang kami yakini itu harga mati. Pancasila adalah final. Ijtihad para ulama ketika para pejuang bangsa ini, yaitu yang diwakili para ulama, bahwa kita telah bersepakat untuk menjaga dan berkehidupan secara berbangsa, yaitu dengan ijtihad NKRI dan Pancasila. Nah, itu yang menjadi penguatan kita, modal dasar kita. Lalu remeh-temeh itu dimainkan oleh orang-orang karena bagaimanapun perpolitikan kemarin kita berhasil melampaui. Tidak terpecah antara kubu misal Prabowo sama kubu Jokowi. Kita masih mampu merajut kebangsaan ini secara baik dan secara utuh. Lalu bagaimana persoalan yang paling mampu dan mudah dimainkan oleh orang orientalis yang memiliki kekuasaan yaitu global cabal itu, yaitu tidak ada cara lain, yaitu dengan cara merongrong kekuasaan itu dengan cara agama. Dan kebetulan agama kedua itu adalah Kristen. Tidak mungkin kita dibenturkan oleh agama Hindu dan Buddha karena masih minoritas lebih kecil. Skalanya tidak lebih banyak. Tapi skala kerusakan ketika dibenturkan orang-orang Kristen, ini akan rusak. Dan sebenarnya mereka sedang tidak membela orang Kristen. Tapi sebenarnya target akhirnya adalah membuat bangsa ini rusak, kemudian kita terbelah-belah. Dan negara ini menjadi negara yang binasa. Saya pikir kita harus mampu menahan diri. Dan tadi saya amati juga memang ada meninggalnya satu berduka cita. Dan mudah-mudahan husnul khotimah Ustadz Alek yang ditembak secara nyata. Kemudian ada kasus lagi, ada bom molotov yang di Sulawesi itu, ya katanya ternyata itu memang sudah ditangkap orangnya yang ternyata adalah pegawai dari orang gereja sendiri yang sakit hati. Yang saya tahu gitu ya. Jadi saya harapkan kawan-kawan juga
kita mari merajut bangsa ini secara baik. Mari kita berdiskusi, berduduk bersama dalam sebuah bingkai kemerdekaan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya ini ya, saya udah katakan ya, mungkin teman-teman silakan putar. Ini udah saya ingatkan, pasti terjadi dalam waktu dekat. Ya, kalau nggak gereja, masjid, atau pemuka agama pasti jadi korban. Dan sebenarnya jujur ya, ini 2 tahun lalu saya udah dikabarkan hal ini. 2 tahun lalu saya udah dikabarkan arah untuk 2024 Indonesia. Dan sudah diwanti-wanti, kalau 2024 yang terjadi adalah ini, maka Indonesia akan dibelah. Ini udah dari luar, udah soundingnya luar biasa kuat ya. Karena paman saya ada hubungan dengan pemerintah negara setempat. Ya, jadi saya dapat infonya A1, dan di Medan juga ada terjadi pergerakan yang lumayan ya. Cuman nggak boleh saya bilang nanti saya yang hilang. Oke, mungkin saya lanjut. Kita nggak usah bahas terlalu banyak ke hal itu ya. Kita bahas ke Paul Jang aja. Kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah ya untuk si Paul Jang ini? Mungkin silakan dari Bang Farhan tanggapannya. Oke, terima kasih Bang Julius waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada gurunda saya Bang Alwan, Ustadz Alwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Chandra Ginting dan Elang Habib. Tunggu Bang Farhan. Sorry. Keloncat Bang Alwannya. Bang Alwan makanya saya bilang Bang Alwan dulu harusnya. Iya, siap. Silakan Ustadz Alwan, gurunda saya, silakan. Ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ya, salah satu sifat yang membuat kita, kata para ulama ini, ada 4 yang membuat orang itu kadang menyesal. Salah satunya itu adalah tata'ajjal, itu sifat tergesa-gesa. Ini harus saya ungkapkan, kenapa? Karena ini kaitannya erat dengan apa yang mau kita diskusikan pada malam ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disuruh untuk tidak tergesa-gesa menerima wahyu itu, di mana dikatakan bahwasanya la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi, itu kan, jangan kamu tergesa-gesa dalam melafazkan Al-Quran itu. Meskipun sifat dasar manusia itu kan suka tergesa-gesa. Dalam Al-Quran juga dikatakan wa kana al-insanu ajula. Manusia itu cenderungnya itu suka tergesa-gesa. Tapi sifat tergesa-gesa ini kerap kali membuat kita itu jatuh kepada banyak masalah. Ya itu tadi, termasuk diantaranya penyesalan. Di sini kita harus banyak belajar ya untuk bertabayun ya, memverifikasi berita atau apa ya, segala sesuatunya. Jangan sampai misalnya berita-berita itu liar berkembang tanpa kita sadar juga hasil dari cara kita menyampaikan berita itu. Makanya mungkin kita harus menunggu ya, melihat perkembangan kalau misalnya ada berita-berita yang kita dapati. Itu dulu. Nah, yang kedua, masalah Polzang ini kan sudah kita suarakan beberapa hari. Betul yang dikatakan Bang Zihad tadi. Ini betul-betul sangat mengancam mengancam keutuhan kita sebagai sebuah bangsa. Boleh kita keras-kerasan di dalam debat teologis seperti ini, boleh. Selama setelah itu kan kita bisa bersapa-sapa lagi, tersenyum dan tertawa lagi. Tapi ketika sudah menyangkut provokasi, penghujatan, itu yang dicari nanti ujung-ujungnya adalah perpecahan. Dan bagi mereka-mereka yang tidak pernah merasakan, saya ini termasuk yang pernah berhadapan langsung gitu, di situasi yang boleh dikata konflik vertikal. Ada satu momen di mana kita itu sudah berpapasan, meskipun tidak sempat terjadi, tapi sudah berpapasan. Tapi ada teman kita yang beragama lain yang sempat dikepung itu. Masuk, dia mungkin tidak tahu keadaan, masuk begitu terus. Itu saya jadi saksi mata ya, jadi saya tuh menghalau itu.
parang yang bukan parang, pedang ya, yang mau dihantamkan ke dianya. Ada banyak senjata tajam yang mengarah itu, dan saya bicara ini enggak bohong ya, wallahi itu saya halau itu. Saya halau dengan tangan saya. Istighfar, istighfar saya bilang gitu. Karena mereka ini kadang-kadang jadi korban orang-orang yang tidak tahu masalah gitu ya. Dipikirnya itu perang agama, padahal itu sejatinya itu konflik. Jadi bukan masalah agama sebenarnya, tapi ada konflik antara si fulan dengan si fulan, terus menyebar informasinya liar kiri kanan, jadinya terbentuk dua massa itu. Itu kalau bukan bukan apa ya? Kalau takdir itu pecah itu. Seingat saya hanya marinir saja berada di perbatasan antara kelompok A dan kelompok B itu. Di balik itu kan saya jadi berpikir, apa sebenarnya masalah ini? Masalah yang paling mendasar ini saya rasa. Masalah provokasi itu. Orang-orang yang tidak punya rasa tanggung jawab. Ya. Mereka pikir kalau hal itu terjadi ya, itu mereka bisa tidur enak. Itu kenyataannya itu luar biasa itu. Mau tidak ada yang menang jadi arang, kalah jadi abu. Nah, ini yang harus kita antisipasi bersama gitu. Narasi-narasi yang dibangun Paul Zhang ini kan sama sekali tidak menyehatkan. Mulai dari narasi hujatan ya. Maksudnya misalnya nih kalian benci segitunya dengan Islam ya, hujat, lampiaskan semuanya. Kalau dalam agama Islam itu jelas melarang. Apa susahnya menghujat gitu? Kalau bagi saya menghujat itu tinggal menjentikkan lidah, kan? Menghujat Tuhan ini kan gampang saja. Tapi kan dalam agama kita dilarang, jangan la tasubbu, jangan kamu menghina Tuhan-Tuhan mereka. Kenapa? Karena mereka nanti akan balik menghina Allah. Makanya lisan kita ini sebagai muslim harus dijaga ya. Dan ingatkan kepada teman-teman netizen yang menyaksikan ini, kalian tidak bela agama Allah ini dengan menghina, menghujat. Tidak ada gunanya hal-hal seperti itu. Nah, sekarang apa yang dilakukan Paul Zhang itu, misalnya dengan menghujat, ditambah lagi dengan narasi ingin memerdekakan, ingin mendukung gerakan separatisme itu tadi. Dan itu beberapa kali dibahas di situ. Saya tidak habis pikir gitu. Yang aneh itu ada gelombang massa dari kelompok Kristen saya rasa yang menjadi penyokong. Akhirnya seperti saya melihat musang berbulu domba, kulit musangnya sudah mulai kulit dombanya sudah mulai tipis. Kelihatan itu wajah-wajah serigalanya itu. Musangnya itu udah mulai kelihatan. Kalau buka live chat Paul Zhang itu kelihatan itu. Hidup West Papua. Anda nonton aja sendiri. Kalau dia lagi bahas itu. Dukung seperti itu. Jadi dia membangkitkan semangat separatisme itu jelas-jelas di depan mata kita semua. Anda itu apologet Kristen atau provokator Kristen? Itu kan pertanyaan mendasar kami ke Paul Zhang. Dan kepada pendukung-pendukungnya juga. Terakhir dari saya adalah, kalau misalnya betul-betul ya kalian itu cinta dengan negeri ini, dengan bangsa ini, lihat pengorbanan dari mayoritas ini sudah sangat ya. Kalaulah misalnya ada satu gereja, dua gereja yang tidak dibangun, nggak usah dipermasalahkan. Di Makassar ini aja lah mayoritas Muslim, hitung berapa jumlah gereja di sini. Banyak sekali gereja di sini. Dan kita itu tidak ada persoalkan gitu. Anda masuk ke kalau saya di Muhammadiyah, Anda masuk ke NU. NU itu hampir-hampir tidak pernah bahas ajaran agama lain. NU itu sangat agak-agak keras di situ, nggak pernah ngebahas. Begitu juga di Muhammadiyah juga nggak ada itu. Bahkan di masyarakat umum juga, ini kan segelintir orang saja ini, kita saja yang mungkin merasa punya ketertarikan di bidang itu. Tapi mungkin 90% or maybe 95% dari penduduk Indonesia itu TikTokan apa gitu kan,
ke pasar, kerjaan ngobrol, main catur. Mereka punya life yang berwarna gitu. Makanya kalau misalnya ada pendukung-pendukung Paul Zhang yang sekarang berkumpul di tempat itu dan asyik masuk dengan urusan mereka itu, saya katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan ini cepat ditangani oleh polisi ya. Jangan sampai satu orang ini menjadi asbab kehancuran negara ini. Gara-gara satu nila rusak susu satu belanga. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Farhan ya. Ya, jadi memang ngeri kita ya. Kalau teman-teman ini kadang-kadang gunakan emosinya aja kayak si Seger kemarin ya. Habis emosi terus besoknya tenang. Terus nggak berapa jam kemudian emosi lagi gitu ya. Emosi ini memang gampang meluap. Tetapi ya, mohon teman-teman tenangkan diri ya. Kalaupun nanti besok ada berita-berita terjadi penyerangan terhadap ustadz atau gereja ataupun masjid, terus pelakunya rupanya lawan agamanya. Ya, misalnya yang nyerang Islam itu, yang nyerang pemuka agama Islam ataupun masjid adalah orang yang berKTP Kristen. Itu orangnya yang salah. Jangan katakan agamanya atau kalian menyalahkan, melampiaskan emosi kepada orang-orang yang beragama Kristen lainnya. Jadi itu saya ingatkan ya, karena ini benar-benar bahaya ya. Udah kondisi bahaya, mungkin belum sekarang. Setahun 2 tahun lagi ini akan jadi krusial. Tapi dari sekarang ini udah mulai digaungkan dan mending saya ambil bagian dari sekarang, saya ingatkan gitu. Akan saya ingatkan terus sampai tahun depan ya, dan kalian akan lihat video ini di tahun depan atau 2 tahun lagi, 2 tahun lagi ya, 2 tahun 3 tahun lagi mungkin kalian akan lihat ya, karena ada satu kekuatan besar yang memang menginginkan Indonesia ini bubar kalau keinginan dia nggak dipenuhi ya. Di sini ada catatan, kalau keinginan dia nggak dipenuhi, dan mereka sudah mempersiapkan semuanya termasuk untuk Indonesia bagian barat, home base-nya itu Medan, dan itu saya udah dapat info A1-nya, mereka udah beli tanah yang lumayan besar di Polonia, bekas bandara Polonia. Karena yang jadi agennya teman saya. Oke, mungkin saya lanjut, silakan dari Bang Farhan. Oke, terima kasih Bang Julius. Saya menyambung apa yang disampaikan oleh Bang Ustadz Alwan tadi. Memang kita harus selalu berpikir rasional ya dalam menanggapi hal seperti ini. Ini bukan hanya oknum per oknum sebenarnya. Ini sudah menjadi gerakan yang masif yang dilakukan oleh mereka. Tujuannya jelas. Sumber daya alam yang luar biasa di Indonesia ini memang mereka mau obok-obok. Orang-orang yang berpikiran pragmatis ini tidak peduli dengan agama biasanya. Mereka tidak akan pernah peduli. Bahkan mengorbankan nyawa berapapun tidak akan pernah peduli karakter-karakter yang bersifat pragmatis seperti ini. Tapi kita sebagai umat muslim, saya juga sama menyampaikan bahwa ini adalah test in the water. Kalau kita mendidih, maka mereka akan senang dan mereka akan berhasil. Jika kita cuekin saja, kita diam saja, bukan karena kita tidak cinta dengan agama ini, tidak cinta dengan negeri ini, tapi kalau mereka tanggapi dan ada gerakan menggelegak dari teori test in the water ini, mereka akan semakin memainkan, suhunya dimainkan. Seperti kita masak air ya, kalau sudah suhunya panas diturunin dikit, tapi panas dipanasin lagi, dan ini akan menjadi makanan empuk buat mereka, kaum pragmatis ini. Dan kaum pragmatis ini memang selalu ya, dari luar itu selalu ada spionase dari pihak dalam untuk mengobok-obok ini. Betul kata Bang Zia tadi bahwa Paul Zhang ini adalah segelintir dari oknum-oknum yang dimanfaatkan. Dia hanya pion. Gak mungkin seorang Paul Zhang mendapatkan sebuah privilege seperti itu sampai Interpol tidak mengeluarkan red notice ya, red notice-nya tidak dikeluarkan. Ini nggak mungkin gitu loh. Siapa dia gitu loh, kalau tanpa kekuatan backing di belakangnya. Jadi kita harus waspada ya, harus waspada. Setahun yang lalu saya mendengar gerakan-gerakan yang sangat luar biasa ya, bahwa target Kristen di Indonesia harus sampai 40% sampai 45%, dan itu sudah menjadi hal yang isu umum ya. Tapi mungkin ada kegagalan dari misi ini, sehingga ada target berbeda yang diarahkan, yaitu amunisinya diganti mereka, karena mereka menemukan sebuah kekokohan dalam ranah agama Islam ini untuk digoda dari sistem misionaris seperti ini. Dan saya selalu jijik ya untuk melihat yang di live chat Paul Zhang itu. Beberapa kali saya buka dan saya jijik sekali.
dengan komentar-komentar di netizen di live chat ini Paul Zhang ini yang saya sangat heran gitu loh. Kalian ini masih makan di tanah negeri ini, minum di air negeri ini, tapi kalian tidak menunjukkan rasa nasionalisme. Tidak ada rasa kecintaan terhadap negeri ini. Kalau kalian datang ke stadion sepak bola, kalian menonton, menyanyikan Indonesia Raya bersama-sama, kalian masih bisa meneteskan air mata, saya yakin rasa nasionalisme Anda tidak akan pernah rela negeri ini akan hancur. Ini yang sering kita saksikan dari orang-orang yang saya sangat luar biasa ketika saya menghadapi Kadrun Network ya. Itu ada di channel saya videonya. Saya taruh di depan apa yang dikatakan Kadrun Network. Bahkan dia secara mengatakan bahwa Indonesia ini negara penjajah dan dia bersyukur Timur lepas dari Indonesia. Dan dia mendukung, jelas di video itu dia jelas mendukung Indonesia itu menjajah sebenarnya di Papua. Dan Papua itu benar untuk lepas dan berperang dengan Indonesia. Ucapan yang sangat berani dari seorang Kadrun Network. Dan luar biasa orang seperti ini. Ya saya herankan dari pihak-pihak internal dari saudara-saudara kita Kristen ini, kenapa kalian tidak membuat sebuah gerakan menolak gitu loh. Kenapa kalian tidak membuat sebuah gerakan menolak sehingga stigma bahwa rasa nasionalisme kalian itu terdegradasi oleh hal-hal seperti ini, kalian akan munculkan, oh iya, kami berbeda dengan dia. Dan mari kita berpegangan tangan untuk mempersatukan negeri ini. Pelangi tidak akan pernah berwarna indah kalau dia satu warna. Masyarakat homogen itu tidak akan pernah punya kekuatan yang kekuatan yang sangat luar biasa karena mereka hanya satu pandangan. Tapi jika kekuatan yang berbeda ini kita satukan dari perspektif yang berbeda, kita akan lihat seperti pelangi. Keindahan akan muncul ketika perbedaan-perbedaan itu bersama-sama membesarkan atau menjaga negeri kita ini. Ini yang kadang saya sangat heran dengan pihak saudara kita ini. Ayolah munculkan rasa nasionalisme kalian. Galang kekuatan kalian untuk melawan apa yang dilakukan oleh Paul Zhang. Lakukanlah seperti itu. Sehingga kami punya empati terhadap kalian. Kami punya simpati terhadap kalian. Perbedaan akidah adalah hal yang bersifat subjektif kebenaran internal kalian. Tapi ketika sudah berbicara tentang negara kesatuan Republik Indonesia, harusnya kita bersatu. Tidak ada lagi kekotak-kotakan di sana. Tidak ada lagi polarisasi di sana. Marilah kita bergandengan tangan dalam hal ini. Berbeda bukan berarti kita terpecah belah, tapi berbeda kita akan memberi warna yang berbeda, memberikan perspektif sumbangsi untuk negeri ini dengan cara berbeda. Bahkan ketika saya sendiri berjanji, kalau kalian sudah tidak ada lagi menghujat Islam, kalau kalian tidak lagi ada misi-misi misionaris kalian, saya akan mundur. Saya nggak ini juga kok, nggak saya nikmati terjun di dunia debat ini. Hanya menguras emosi. Tapi apa yang menjadi ini adalah panggilan jiwa ketika banyak yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik gitu. Bahkan saya selalu ketika berdebat, gak pernah saya akan marah duluan. Gak akan pernah saya melontarkan fitnah duluan. Karena Nabi kami, Muhammad SAW, dalam hadisnya, jangan karena kalian tidak suka suatu kaum, kalian tidak berlaku adil. Itu pegangan kami, pegangan saya terutama dalam dunia debat ini. Saya tidak akan pernah membenci Anda. Tapi tunjukkanlah kalian, ketika kita berbeda secara akidah, boleh, silakan, itu adalah keimanan kalian. Tapi ketika sudah berbicara tentang negara kesatuan Republik Indonesia, munculkanlah sifat patriotisme kalian. Negeri ini diraih dengan berdarah-darah. Jangan terlalu mudah kita diadu domba seperti yang dilakukan oleh Paul Zhang itu. Lakukanlah perlawanan terhadap Paul Zhang sehingga kami Muslim akan memandang Anda sebagai saudara dan simpatik kami kami banjirkanlah buat kalian. Oh, ternyata Kristen ini tidak seperti Paul Zhang. Tapi ketika kalian diam, ketika di live chat terus-menerus mendukung seperti ini, mau tidak mau, suuzon kami bangkit gitu loh. Ini ada apa dengan kalian? Ada apa dengan negeri ini yang kalian tempati, makan di sini, air minum semua di sini, dan kalian berkata seperti itu? Di mana rasa patriotisme Anda terhadap negeri kita? Mungkin itu aja dulu Bang Julius. Terima kasih waktunya. Buat saudara-saudara saya Kristen, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin sedikit saya nambahin Bang Farhan ya. Ini kalau udah bicara
yang ginian ini udah nggak bahas agama. Sebenarnya Paul Jong itu juga nggak peduli dengan kekristenan atau apapun ya. Itu teman-teman bisa lihat, bahkan banyak sekali pendeta yang juga mengatakan orang ini udah nggak benar ya. Itu pendeta yang ngomong, bukan saya yang ngomong ya. Bahkan pendeta-pendeta juga udah bilang ini bahaya. Si Paul Jong ini udah bahaya, dan banyak pendeta yang minta maaf mewakili kekristenan untuk apa yang dilakukan Paul Jong. Karena dia sedikit-sedikit kan menjual nama Kristen. Kalau udah bicara agen ya, atau kita bilang konspirasi ini, itu kunan yang selama ini udah terjaga hanya demi satu orang. Oke, di sini udah ada Pak Dani. Mungkin ya, Assalamualaikum Pak Dani. Silakan Pak Dani tanggapan ya. Ini kenapa sampai seperti ini ya? Menggunakan momentum Kasman ini ya sebenarnya untuk menyerang agama lain gitu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sinyal lancar nih, Bang Julius. Lagi lancar ya, mungkin belum banyak yang pakai ya, mungkin nanti siangan baru agak susah. Silakan Pak Dani. Ya, karena masalah Kasman ini, ya kita secara kemanusiaan juga prihatin satu sisi. Cuman kalau kita renungkan, Pak Kasman ini merupakan balasan yang nyata apa yang dilakukannya. Itulah kita sebagai manusia, jadikanlah pembelajaran ataupun pelajaran yang harus kita petik dari kejadian si Kasman ini. Karena apa? Itulah kebohongan, kedustaan yang mereka lakukan, niscaya akan mereka terima. Apalagi kalau Kasman, ya kalau kita lihat, ya siapa saja umat Islam, pernah saya sampaikan di teman-teman yang lain atau di channel yang lain, itu sangat geram. Mungkin kalau kita aja yang normal begini, dekat dengan Kasman, mungkin saya rasa ya syukur-syukur dia kalau cuman bonyok. Kalau sempat hal-hal yang yang lebih parah dari itu bisa saja terjadi. Terserang aja, kayak saya lah, kita nggak usah ngukur pada diri orang lain. Kalau dekat dengan saya, orang ini, Paul Jong, itu ya main kibas, nggak ada urusan jadinya. Nah, itu memang naluri kita, naluri alamiah, ataupun naluri bawah sadar kita. Itu gimana? Itulah kodratnya kita sebagai manusia, yang nature-nya sesuai dengan ajaran Islam. Kalau sudah Tuhan dihina, Nabi dihina, dilecehkan, timbul nature kita sebagai manusia, kodrat kita sebagai manusia, ya otomatis jangankan cuman bonyok. Saya rasa lebih dari itu, mungkin sekiranya kita tidak memiliki hukum yang melarang itu, habis. Kalau di hukum Islam sudah habis. Ya, saya ngerti itu Pak Dani ya, dan kita udah tahu lah kalau masalah si Pangkor ini ya, apa yang dilakukan. Cuman menurut Pak Dani ini ya, kenapa pihak Oten ini malah menggunakan momentum ini bukan untuk direnungkan ya, tapi malah menggunakan si Kasman ini untuk jadi batu pijakan ya, dijadikan batu pijakan untuk menyerang Islam gitu. Wah, agama teroris itu, agama setan, mengajarkan umatnya memukuli tahanan gitu ya, seakan-akan orang Kristen nggak mukuli tahanan gitu. Ya, bahkan di lapas itu, yang kayak di lapas Medan Tanjung Gusta ya, itu banyak yang jadi bos-bos kamarnya itu ya orang Kristen, karena Batak ya, sesuai daerah lah. Karena di daerah mayoritasnya Kristen ya, banyak yang jadi bos-bosnya juga orang Kristen, yang jadi preman-premannya gitu ya. Orang-orang Batak ini juga keras, kita tahu. Dan juga tadi saya tampilkan ya, salah satunya adalah yang orang Kristen juga ini ya, yang bahkan disiksa sampai mati ya, si Tupak Simanjunta. Tupak Simanjunta ini seorang Kristen, ya dia meninggal di dalam tahanan ya, karena dipukuli sesama napi sampai meninggal gitu. Bukan cuma lebam seperti Kasman ya, yang pincang pun belum, patah tulang pun belum, bocor kepala pun belum, masih bisa dilihat lah bentuknya ya. Separah-parahnya Kasman dibilang sama Oten, kalian bisa lihat fotonya, masih bisa kalian kenali kok ya. Belum sampai seperti Yesus yang mereka katakan dipukuli sampai nggak bisa dikenali gitu. Ini masih bisa dikenali. Kasman ini masih bisa dikenali, belum bonyok gitu. Kalau yang benaran bonyok tuh, wah nggak bisa dikenali lagi gitu. Jadi
lebaynya nggak karuan gitu. Itu sih yang ingin saya bahas hari ini. Silakan Pak Dani. Ya, terima kasih ya Bang Julius. Jadi memang di kelompok-kelompok mereka yang mendukung membabi buta karena apa yang dikatakan oleh Bang Yurudi Yohanes ataupun SD, Bergodes ini kan ikut-ikutan sesuai dengan kitab mereka sendiri. Umatku yang bodoh, kan ada ayatnya itu. Sungguh bodoh umatku katanya. Kata siapa itu? Inilah bukti nyatanya. Kan istilahnya terdeskripsikan pada zaman sekarang dengan mata kepala kita sendiri menyaksikan. Kalau cerita zaman dahulu mungkin kita hanya mendengar cerita, ibaratkan dongeng lah, walaupun ada catatan sejarahnya, tidak dapat kita rasakan, tidak dapat kita lihat. Tetapi sekarang terbukti. Makanya ada teori lingkaran. Teori lingkaran itu ya enggak apa dari Pak Lurah tantangan ini. Oh iya ya, sebentar dulu ya saya. Oke ya. Oke, jadi teman-teman bisa lihat ya, dia itu cuman matanya sebelah aja yang biru ya, nggak separah yang mereka gembar-gemborkan. Ya, saya ambil contoh, kalau benar-benar babak belur tuh seperti ini, ya, atau seperti ini, ya susah dikenali gitu udah, karena memang bonyoknya parah gitu. Kalau dia kan cuma dikit, ya ini baru babak belur. Kalau dia cuma lebam gitu, jadi lebaynya luar biasa ya. Bahkan tadi saya udah tampilkan, ada teman-teman Oten yang sampai meninggal di dalam lapas disiksa napi lain. Kalian di mana saat itu? Ada nggak kalian komplain? Atau satu channel aja deh yang membahas itu? Nggak ada. Tetapi begitu Kasman ini seakan-akan dia ini seorang tokoh besar di Indonesia sampai mau dibawa ke dunia internasional, kan ngaco itu. Oke, mungkin pandangannya Pak En baca, tapi jangan ngelantur lagi ya. Silakan Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dani, Julius, kan kawan di bawah live chat ya. Lebay ya, bahasanya lebay ya, biasalah. Ini kan momen untuk mencari pembenaran atas perbuatan kan. Maka aku selalu mengatakan, gara-gara mulut badan binasa. Inilah dia. Kan dapatlah si Kasman tuh kan gitu. Nah, sekarang baru aku percaya kan memang ada pengakuan dari Irjen ya, Bonaparte, Napoleon Bonaparte kan. Nah, kemarin aku masih enggak percaya karena dia seorang jenderal, enggak mungkin lah gitu kan. Apalagi satu kamar gitu kan, rupanya iya gitu kan, iya. Ya wajar dia muslim rupanya ya, apalagi dia tahu dengan kasus Kasman ini kan. Nah, kenapa momen-momen ini diangkat habis-habisan oleh oten-oten yang lain tuh, ya kan? Di blow up, mau bawa ke HAM dan sebagainya kan? Nah, kenapa dia nganggap si Kasman ini martir, kata dia kan, martir, suruh mati aja di situ, kata dia kan? Suruh mati aja di situ, gitu kan? Dia anggap martir bahwa ini memang Indonesia memang tidak ada toleran dengan minoritas. Nah kan, tapi apakah orang-orang di luar itu percaya gitu ya? Kalau dia lihat bagaimana tahanan-tahanan Muslim di Guantanamo itu sampai mati, sampai disiksa mereka sampai luar biasa kejinya kan? Ya kan? Mereka pura-pura buta itu. Memang biasalah. Begitulah karakter mereka, ya kan? Sesuatu yang di depan mata dia balok sebesar-besar apa dia tidak lihat. Tapi yang kecil memang sengaja diangkat-angkat dia. Saya berharap juga mudah-mudahan si Sofiatul, siapa kan CS yang terang-terang ini pun ditangkap juga. Dia akan dapat hal yang sama juga di lapas itu, karena di lapas perempuan juga ada perempuan-perempuan Muslim, gitu kan. Itulah saya bilang, bagaimana pun orang Muslim nih, sebejat apapun mereka, karena gairah mereka untuk agama ini luar biasa ya, luar biasa di Islam ini. Walaupun dia itulah saya bilang, mungkin sholat Jumat ya, sekali seminggu atau sholat belang kambing gitu kan. Tapi begitu din dia nih dihinakan luar biasa. Contoh tempat kita kemarin itu kan. Itu banyak yang datang ke sana tuh masyarakat awam tuh yang marah-marah. Yang telah ditenangkan jangan sampai terjadi anarkis. Tapi karena pemerintah ajak pembiaran terjadi Ahmadiyah ya. Macam itulah kita Muslim ini luar biasa. Beda dengan mereka nih, Kristen nih. Ya kan? Tuhannya dihina, dia apa, dia santai tawa-tawa aja dia. Senyum-senyum aja dia kan. Tapi kalau pribadi dia, sektor dia, dia luar biasa tuh. Ngamuknya luar biasa dia. Membabi buta tadi, betul kata mereka, membabi buta. Kenapa? Kebanyakan makan babi. Karena iblis kan. Yesus tuh ngusirkan iblis itu ke dalam babi. Maka tingkah mereka seperti itu.
Mereka hanya seperti itu, seperti iblis gitu. Kebenaran depan mata mereka tolak, tapi yang kejelekan yang dalam mereka sembunyikan. Nah itulah mereka tuh, Pak Mani. Jadi kita makin tahu ya slogan ajaran kasih. Maka saya selalu ngutip ya kata-kata Halbert Lucy itu kan, slogan ajaran kasih itu bullshit, omong kosong. Sebenarnya slogan kasih itu hanya untuk menutupi kebiadaban yang mereka lakukan sendiri gitu. Dari awal kekristenan sampai hari ini gitu. Oke, itu sementara sudah lanjutkan bayar gini. Oke ya, kalau bicara berita ya, tunggu Mbak Dani, saya nambahin ya. Kalau bicara berita, padahal Indonesia ini lagi dihebohkan dengan berita yang sebenarnya lebih besar ya, dibandingkan si Kasman yang hanya dipukuli sedikit gitu. Ya, tapi karena Oten-Oten ini memang parah, sehingga memblow berita ini ya. Ada satu berita sebenarnya yang harusnya disoroti oleh para Oten. Kalau mereka ini memang netral ya, yaitu apa yang dilakukan KKB terhadap tenaga kesehatan ya. Mereka menyerang puskesmas, bahkan membunuh tenaga medis. Bayangkan tenaga medis itu di perang sekalipun itu nggak boleh dibunuh, coy. Perang itu pun ada kode etik ya. Contoh, tenaga medis itu nggak boleh dibunuh, wartawan nggak boleh dibunuh. Itu memang peraturan itu. Pembawa pesan juga nggak boleh dibunuh. Tetapi apa yang mereka lakukan ya, yang dilakukan oleh KKB yang menggunakan Matius ya, kalau nggak salah dia punya pemimpin, nanti kita akan bahas di konten khusus ya, kita akan bahas di sesi khusus tentang pemimpinnya siapa namanya, lupa saya, ada datanya ya. Dia mengobarkan jihad versi mereka, jihad versinya Oten itu dengan mengutip ayat Matius. Dan yang menjadi korbannya adalah ya ini tenaga medis. Bayangkan tenaga medis dibunuh ya. Tenaga medis ini fungsinya apa sih di Papua? Apakah hanya menolong tentara yang terluka? Saya rasa secara persentase ya, tentara terluka yang ditolong di puskesmas paling berapa persen lah. Kecil sekali. Karena tentara biasanya ada dokter sendiri ya. Mereka di asramanya, di baraknya juga punya tim dokter sendiri. Nggak mungkin tentara itu ke puskesmas. Biasanya tentara itu ada dokternya sendiri. Jadi puskesmas ini ditujukan kepada siapa? Ya rakyat Papua sendiri. Saudara-saudara KKB ini sendiri gitu ya. Rakyatnya sendiri yang ingin dia bilang berdeka. Ya, sebejat-bejatnya GAM dulu ya di Aceh. Itu nggak pernah tenaga medis itu diserang. Karena mereka tahu itu tenaga medis, ya rumah sakit itu untuk menolong rakyat Aceh sendiri. Kalau kamu mengatakan berjuang untuk rakyat kamu, tetapi kamu membunuh orang yang menolong rakyat kamu, artinya kamu nggak benar. Itu udah setan. Kenapa orang Oten-Oten ini nggak mengatakan, oh itu ajaran setan? Ya ajaran setan yang sudah merasuki para KKB ini. Kenapa nggak seperti itu kalian balas? Itu tenaga medis untuk menolong rakyat Papua, coy. Bisa jadi keponakan kamu, ya saudara kamu yang lagi sakit, yang ditolong oleh tenaga medis itu. Nggak kamu kepikirkan ke situ. Begitu kamu bunuh, tiba-tiba saudara kamu ya atau adik perempuan dia gitu ya, adik perempuan KKB itu mau melahirkan. Tiba-tiba gara-gara nggak ada puskesmasnya, adik perempuannya melahirkan sendiri, meninggal pendarahan. Nggak berpikir ke situ. Itu tenaga medis, coy. Apa pula kamu bunuh? Ini kan udah membabi buta ya. Sebejat-bejatnya orang, ya sebejat-bejatnya seorang Muslim. Ya ini kita katakan. Karena pasti setiap agama itu kan ada orang yang nggak benar ya. Setiap agama itu pasti ada buah busuknya. Ya pasti ada kambing hitamnya. Itu pun sebejat-bejatnya nggak sampai membunuh tenaga medis. Karena minimal ya sebejat-bejatnya orang dia pasti akan teringat, oh nggak boleh nih membunuh medis. Ya, oh nggak boleh nih membunuh wartawan. Tetapi bagaimana di pihak sebelah gitu, sampai aduh tenaga medis juga dibunuh. Ya, ini kan sadis. Oke, saya share aja beritanya ya, karena Oten ini suka-suka nanti mereka ngomong. Walaupun ini berita udah heboh, tapi kadang-kadang nanti kalau nggak ditampilkan mereka bilang, mana ada buktinya gitu kan. KKB bunuh dan lecehkan tenaga kesehatan. Tanggal 19 bulan 9 2021 ya. Baru kemarin. Ya, baru kemarin, bayangkan. Tewasnya Suster Gabriela Maliani. Ya. Kesaksian tenaga kerja di Papua, lihat rekan disiksa dan dibunuh KKB. Bayangkan. Dan ini banyak sekali ya berita ini kalau teman-teman mau cari ya, karena ini berita terbaru. Di mana kalian? Di mana kalian Oten? Kok nggak kalian liput berita ini? Ya, begitu juga yang tadi saya tampilkan. Ada teman-teman Oten kalian disiksa di penjara sampai meninggal
nggak kalian liput, tapi yang cuma dipukulin sedikit ini ya kalian teriak-teriak. Bahkan ya, saya nggak masalah kalau kalian minta keadilan untuk dia, itu hak kalian. Kami minta keadilan untuk si Kasman karena udah dipukuli, nggak masalah. Tapi jangan bawa framing dan kalimat, oh ini ajarannya yang salah, ajaran iblis ini, sehingga orang di dalam penjara pun mukuli orang lain. Nah, ini yang kurang ajar. Ini yang nggak benar gitu. Kalau kalian mau bela si Kasman dengan menuntut keadilan untuk dia, nggak masalah. Tapi jangan bawa Islam ajaran teroris, mengajarkan umatnya untuk memukuli orang lain. Apa-apaan itu? Itu kalian jadi penghujat juga gitu. Ya, kalian jadi penghujat juga kalau seperti itu. Oke, dari saya itu dulu. Silakan Pak Dhani, tadi mau sampaikan apa? Dan Assalamualaikum buat Usandi ya. Ya, terima kasih. Tadi mohon maaf agak terkendala, malu masih di tempat kerja. Apa yang disampaikan Bang Julius, kita cukup memberikan apresiasi ya di dalam pemberitaan. Makanya baik itu di GAM yang tidak pernah melakukan pembunuhan, penyiksaan terhadap tenaga-tenaga medis ataupun yang lainnya lah, itu juga terpancar juga di luar negeri yang katanya notabene-nya Islam yang bergejolak di tanah tanah Persia atau tanah Arab di sana, di Timur Tengah, yang notabene-nya yang Islam. Tapi kita belum mendengar ada berita penyiksaan terhadap tenaga medis. Nggak ada. Itu makanya dalam Islam itu, di dalam peperangan itu punya aturan. Jadi tidak main membabi buta, babi buta. Inilah namanya babi buta alias bogoders. Ini karena kalau sudah babi buta, apa yang dikatakan oleh Bang Bancai tadi, karena mereka tuh memang senang makanya babi. Jadi membabi buta jadinya, jadi babi buta. Benar itu kata Bang Bancai itu kan. Nah, inilah yang menyebabkan individu-individu yang tidak mengerti agama, baik agama Kristen, itu ya justru membuat kita risih melihatnya, kasihan. Sangat-sangat kasihan kalau melihat dari ajaran mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita harus akui, ini sudah lama, setahun yang lalu waktu saya tampil juga sudah menyatakan tentang Paul Zong itu. Mungkin ada rekaman, masih ada. Saya bilang kan Paul Zong itu bukan orang yang beragama. Dia ini ada unsur-unsur PKI. Kenapa saya kata itu? Pertama, mungkin bisa dilihat lagi foto setahun yang lalu itu. Paul Zong ini ada yang mengendalikannya. Dalam arti kata, ada suatu sindikat internasional yang mencoba untuk memecah belahkan bangsa kita, itu udah jelas. Maka apabila ada begodes yang mendukung ataupun yang memberikan apresiasi kepada Paul Zong, mereka ini juga perlu dipertanyakan. Apalagi kalau Sofiatul lebih kurang itu satu geng ataupun satu sindikat. Barangkali kalau saya lihat yang ditampilkan oleh Bang Julius kemarin, wah ini memang memiliki satu